Dalam ternak domba ada beberapa pilihan kandang teman-teman. Ada yang semi umbaran, panggung, lamprak, dan lain sebagainya. Kebetulan di sini ada kandang yang semi umbaran, ada yang kandang panggung, dan lain sebagainya. Ini kita sudah berada di Rekan Farm, Pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihuduikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga di Rekan Farm. Ini kita sudah bersama owner daripada Rekan Farm ini. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Selamat datang di Bukan Dokter Hewan. Ini kita boleh kenal-kenalan dulu bagi yang belum kenal ini. Oke, karena ini bukan dokternya baru pertama kali Mas ya? Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Aditya Bima, selaku owner dari Rekan Farm Domba yang beralamatkan di Desa Plosolor, di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, dengan nomor HP di 085 733 181 205. Siap. Ini kandangnya yang di depan ini semi-semi umbaran gitu Mas ya? Iya, semi umbaran Mas. Jadi kita gini Mas, kita kan semi umbaran ini kan sebenarnya cuma buat dia exercise lah, anggap aja exercise, dan kalau domba waktu mau dimandikan. Nah, sebenarnya umbaran kita itu malah yang ini Mas, dari sini ke sana itu sebenarnya umbaran. Oh, yang di luar ini Mas ya, yang di luar daripada pagar ini malah di umbaran. Malah dijadi umbaran. Karena dulu kan depan sana rumputnya banyak kan Mas. Nah, jadi ini kita ada cara-cara ini, kita copot ini, kita pindah ke sini, nanti dia gabungkan sama itu. Oh ini. Jadi udah jadi pagar dah. Oh, pagarnya ini yang di luaran ini. Ya nanti untung ruginya dengan kandang semi umbaran kita bahas nanti dulu Mas. Kita sambil jalan-jalan nggak apa-apa. Oke, siap. Kandangnya ini kalau untuk pengembangannya yang dikembangkan di sini domba apa saja sih Mas ini? Di kita saat ini kita memakai 3 jenis pejantan Mas ya. Ada batur, ada dorper, dan ada sufok Mas. Ada sufok juga ya. Ini panggilannya Mas Bima ya? Ya, bisa Mas Bima. Oke Mas Bima, ini bisa jatuh cinta ke ternak domba. Ini awal mulainya seperti apa Mas Bima ini? Awal mulai itu sebenarnya nggak sengaja Mas. Dalam artian kita, saya ada nemenin istri ke pasar. Waktu itu kita ketemu sama merino atau batur waktu itu. Batur kok kelihatan lucu. Saya pikirnya belinya 2 ekor lah. Untuk buat punya-punyaan. Nah, ternyata kok waktu ngulik, waktu itu kan kita belum tahu nih jenisnya apa. Waktu itu kita ngulik jenis-jenis domba, ketemu sama dorper. Nah, akhirnya jatuh cinta sebenarnya sama dorper akhirnya Mas. Nah, dorper, terus kita kulik. Ternyata kok menguntungkan ya waktu itu. Kita beberapa farm kita samperin lah untuk belajar, untuk silaturahmi. Kita cek pasar, ternyata dorper itu pasarnya sangat besar. Waktu itu dorper akhirnya kita memutuskan untuk pesan impor. Nah, ternyata belum datang Mas. Akhirnya ya, kembali lagi ke batur tadi yang kita jatuh cinta pertama kali. Akhirnya belinya batur yang ada di kandang belakang. Nah, batur waktu itu kita populasi awal itu betinanya sekitar 60 ekor Mas. 60 ekor karena kita waktu itu kan betina kita sudah siap kawin semua. Itu jadi 1 ekor batur dalam 2 bulan itu 50 ekor positif bunting. Dalam 2 minggu, karena memang waktu itu pesan dorper yang full blood belum datang. Dikasih yang itu. Masih yang itu tok selama 2 bulan. Ternyata kok alhamdulillah 50 ekor bunting, walaupun akhirnya kondisinya baturnya agak kurus ya. Kayak gitu, akhirnya 50 ekor bunting. Nah, dari situ loh ternyata pasarnya kok juga besar kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk penambahan populasi kayak gitu, perbaikan pakan. Waktu itu kan awal-awal pakan kita masih ya acak-acakan lah Mas. Kayak gitu. Semi pemula ya Mas ya? Iya, ya memang pemula. Dihitung-hitungan apa Mas? Itu dulu kan di awal masih pemula, terus berani 60 ekor, apalagi terus memutuskan untuk impor dorper full bloodnya gitu. Perhitungannya dengan yang jenengan pikirkan saat itu. Jadi gini Mas, karena kita sudah melakukan survei ke farm-farm yang lain lah. Saya itu survei dari mulai Jawa Timur sampai Jawa Tengah lah, gitu. Melihat pasar mereka tuh sebenarnya penyerapan pasar tuh masih banyak, tetapi jumlah mereka yang kurang kayak gitu Mas. Berarti kan masih ada chance atau kita buat masuk ke dalamnya kayak gitu Mas. Kayak gitu. Akhirnya ya itu tadi. Oh, berarti pasar masih oke, berarti kita untuk investasi ke sana masih oke kayak gitu Mas. Kayak gitu. Terus akhirnya tentang pemeliharaan bisa sambil berjalan gitu. Ya, benar. Karena kita benar-benar nol. Kita nggak tahu sama sekali peternakan.
Di awal-awal itu pakannya menggunakan apa Mas Bima dulunya? Saya itu beli Mas dulu. Ada dulu dari beberapa farm Mas. Contoh kita pernah beli dari Ratu Domba, Bumin. Kita pernah beli dari Ferris Farm, itu juga pernah beli. Jadi kita beberapa farm kita beli Mas. Akhirnya kita observasi, kita adaptasi lah ini ya. Kita adaptasikan ke pakan yang ada di sini. Nah kayak gitu. Jadi apa yang bisa dicontoh dari mereka, terus yang ada di sini itu apa? Akhirnya kita buat pakan sendiri lah Mas. Ya, awalnya nggak lancar sih, dalam arti bisa satu kandang ini diare semua pernah. Kayak gitu lah Mas. Jadi kurus sekandang juga pernah. Jadi itu kita ya namanya coba-coba kan Mas, kita coba-coba akhirnya ketemulah pakan yang sampai saat ini kita pakai kayak gitu. Berarti pembuatannya sendiri juga sekarang? Ya, pembuatan dikasih pakannya ya, self mixing gitu. Ya. Kita self mixing, kita langsung campurkan Mas, dari konsentrat yang kita bikin kita langsung campurkan dengan rumput langsung, dari situ kita simpan kayak gitu. Tentunya dengan kadar-kadar yang sudah di survei selama ini ya, diobservasi selama ini. Nah, itu untuk pemberian pakannya sendiri berapa kali sehari di sini, Mas? Kalau kita cukup 2 kali sehari, Mas, pagi sama sore. Soalnya kan itu tadi kan pemberian makan kan juga pengaruh ke orang yang kerja ya. Jadi kan jam kerja kan jam 7 sampai jam 5 lah, jam 4, jam 5 kayak gitu. Jadi kalau kita mengikuti teman-teman yang ada yang 3 kali jam pemberian makan, akhirnya menambah kos pekerja Mas. Ya gitu, kita ambil yang simpel aja. Siap. Nah itu dalam artian juga begini Mas, kita garis bawah sedikit ya. Intinya kita bolehlah belajar ke farm ke ujung timur Jawa sampai ujung barat ataupun utara selatan kemanapun. Pada intinya ujung-ujungnya bagaimana lebih mudahnya untuk bahan-bahan yang ada di sekitar kita dimaksimalkan gitu. Benar. Jadi dari bahan-bahan yang beliau pakai itu kita kan bisa tahu Mas, dalam arti sebenarnya yang boleh untuk pakan atau yang nggak boleh untuk pakan itu apa kayak gitu kan. Kalau yang menurut mereka bagus, terus di sini ada kita pakai. Kalau sebenarnya di sini belarnya melimpah, tapi dari beberapa farm kok nggak ada yang pakai, berarti kan ada yang aneh dari bahan itu kayak gitu lah. Bisa dikasih contoh yang melimpah tapi nggak dipakai di sini? Yang kalau di saya itu yang melimpah tapi banyak dibuang kan, kalau saya sini kan usahanya di tebu Mas. Jadi kalau melimpah itu apa namanya? Pelepah-pelepah tebu, terus apa namanya? Daun tebu momol itu kan sebenarnya banyak kalau di saya. Cuman kan kenapa kok orang-orang nggak ada yang pakai kan kayak gitu. Berarti yang saya belum pernah mencoba, cuman masih menghindari karena saya takut aja. Kayak gitu. Oh jadi gitu ya, yang intinya meskipun melimpah, kelihatan melimpah, tapi kalau teman-teman nggak dipakai, yang dipakai kalau sekarang kan berjalan seperti ini. Untuk rerumputannya apa ini yang digunakan Mas? Saya cukup pakai pacong sih Mas. Oh pacong saja? Iya pacong aja. Untuk presentasinya daripada hijauan serat kasarnya sama konsentratnya berapa persen sama berapa persen di sini? Kalau di kita 70-30 Mas. 70-30 ya? 70-30. Jadi 60%-nya gitu kita pakai rumput pacong, 10%-nya itu pakai serat kasar, serat kering, yang 30% konsentrat. Kalau boleh tahu yang 10% serat keringnya? Kita pakai kulit kopi Mas. Oh kulit kopi ya? Kulit kopinya cukup, murah. Murah meriah. Dan yang 30%-nya konsentratnya ya. Konsentratnya seperti ini, pemberian 2 kali. 50-50 Mas, berarti pagi sore itu? Iya. Nah ini kita beranjak ke kandang yang semi umbarannya. Ini sebagian nanti turun kayak gini nih. Sufoknya yang lagi berjemur di bawah. Lagi berjemur di bawah. Oh ini masih pintunya terbuka ini ya? Iya. Untuk yang sebelah situ. Nah ini teman-teman, ini pada turun tadi sudah pada naik. Ini sebenarnya untuk semi umbaran. Tadi dibilang sampai sana Mas ya, sampai depan ya, tinggal mengalihkan pagarnya saja. Itu ada perbedaan enggak Mas yang untuk di semi umbaran sama yang khusus full panggung seperti yang di utara itu? Jadi gini Mas, perbedaan di kita sebenarnya tidak begitu nampak besar ya. Cuman dalam segi kita mengikutinya kan dari segi kesehatan dia. Pertama exercise. Yang memang kalau dari kandang yang semi umbaran, alhamdulillah beranaknya kita nggak pernah bantu Mas. Walaupun anaknya besar ya. Dalam contoh kita ada anakan sufok itu bobot lahir 5 kilo lebih ya. Nah itu nggak ada induknya juga nggak bantu kita harus narik atau apakah itu lebih sehat lah intinya. Nah soalnya yang bukan berarti panggung itu juga nggak oke, tapi kan panggung kebanyakan tuh
kurang gerak lah kayak gitu. Oh, jadi exercise-nya kurang. Tapi membutuhkan lahan atau tempat yang lebih luas nah, lagi. Bener, sebenarnya itu. Nah, cuman kan fungsi panggung kan sebenarnya untuk mempersempit lahan tapi memperbesar populasi kan sebenarnya. Soalnya kan dia pertama kayak tidak ada konsentrasi amoniak di situ kan, menangnya di situ kandang panggung. Cuman kalau umbaran kayak kita full umbaran ya, dalam arti full umbaran dalam kondisi yang full umbaran tanpa ada panggung sama sekali, itu kan takutnya terjadi akumulasi amoniak yang akhirnya membuat domba itu kurang bagus. Nah, jadi untuk menghindari plus minusnya itu kita jadi bikinkan semi umbaran kayak gitu. Oh, bikinkan semi umbaran. Yang tadi lahir 5 kilo yang mana Mas ini? Yang ini Mas. Anakan yang ini. Ini. Oh, ini. Ini. Umur berapa ini Mas ini? Ini masih hari Minggu lahiran Mas. Hari Minggu, sekarang hari Jumat. Berarti baru 5 harian. Ya. Oh, ini baru 5 hari ya ini ya? Iya. Tapi sebenarnya ngapunten, tidak terlihat gendut gitu, tapi memang bobot ya, berbobot gitu ya anak asuh. Sebenarnya dia, nah itu perbedaan yang saya alami di kandang kita Mas ya. Perbedaannya Dorpe, terus Merino sama Suffolk, itu karakteristik anaknya ternyata juga berbeda Mas. Kondisi anakan dari Merino itu pertama, dia malah kalau keluarnya ya Mas ya, dia lebih besar, paling besar daripada Suffolk atau Dorper. Karena tulang-tulangnya itu nampak besar kalau Merino itu Mas. Ini contohnya Merino ya Mas ya. Nah itu terus kalau Dorper rata-rata itu lahirnya kurang besar, cuman pertumbuhannya yang oke. Oh gitu. Dan kalau Dorper itu baru lahir sudah bulat badannya. Beda dengan kayak gini Suffolk. Dia masih ya kurus-kurus lah bilangnya. Memanjang tapi bobotnya mantep ya. Dapat 5 kilo lahirnya. Dan juga ini kalau misalkan yang semi umbaran ini bunting-buntingnya sering di semi umbaran, ataupun kalau di kita di manusianya itu biasanya orang-orang yang ibu-ibu mau melahirkan jalan-jalan gitu, membantu proses nantinya jadi bersalin. Jadi cempe itu bisa muter lah di dalam itu. Kayak gitu. Jadi membantu memposisikan cempenya. Jadi biar lahir sungsang itu nggak ada kayak gitu-gitu lah Mas. Kalau kita adaptasi dari orang aja gitu. Tapi tentunya juga itu tadi kelemahannya adalah dengan membutuhkan lahan yang lumayan lebih luas, lebih lebar lagi. Namun ini juga kita lihat ambingnya Mas ya. Ada pakan secara khusus nggak untuk ambingnya biar gede-gede kayak gini Mas nih? Nah, kalau masalah pakan Mas ya, saya sebenarnya juga nggak tahu ya khusus atau enggaknya. Cuman kan di saya ya pakan menurut saya juga biasa-biasa aja kayak gitu. Biasa aja. Cuman yang saya pikirkan mungkin gini Mas, di saya dulu kan yang pakan dahulu tuh ambingnya agak kecil-kecil Mas. Nah, agak kecil-kecil itu saya mempelajari ternyata orang-orang bilang tuh karena konsentrasi tetesnya terlalu banyak. Kita kan menggunakan tetes tebu kan Mas. Nah itu jadi kalau terlalu banyak tetes tebu kemungkinan ambingnya belum terlalu besar Mas kayak gitu. Oh malah seperti itu Mas ya. Kan sebagian dikasih tetes tebus untuk membesarkan ambingnya. Tetapi ketika tetes tebu itu kebanyakan malah nggak bisa besar ya. Itu juga saya pernah belajar di jurnal-jurnal asing ya Mas ya. Itu di Aussie pemberian tetes tebu yang berlebih pada sapi perah ya, kita bicara di sapi perah. Itu juga akan mengurangi produktivitas susu. Produktivitas susu. Itu ternyata seperti itu ya. Jadi kan kita cuma mainnya di konsentrasi sebenarnya Mas. Jadi kalau jangan terlalu banyak. Kalau mungkin pemberian oke, cuman ya itu tadi kalau over ya juga nggak bagus kayak harus gitu. Sesuai dosisnya sendiri. Yang penting sesuai dosisnya. Ini bicara tentang manis-manisnya aja ini Mas ini. Untuk kendalanya sebenarnya selama dengan berternak dari mulai awal sampai saat ini itu kendala terbesar dan terberat yang jenengan alami apa ini? Kita sharing-sharing gitu. Kalau kendalanya sih, alhamdulillah saya 1 tahun ini hampir kendalanya kurang banyak lah Mas. Bukan kurang banyak ya, masih jarang kendalanya. Soalnya kan saya kebetulan juga banyak teman yang sudah senior, jadi kayak gitu kan kita selalu ada konsultasi. Enaknya di domba itu seperti itu Mas. Jadi nggak usah takut mau pelihara domba itu, nggak usah takut. Soalnya kan para senior tuh sudah enak lah diajak ngobrol, diajak ini tuh enak. Jadi alhamdulillah saya belum pernah ada kendala yang berarti. Ya cuman saya pernah ada di kandang saya itu kematian itu baru dari 1 tahun ya, 1 tahun perjalanan saya tuh
baru kematian tuh ada 2 ekor. Selama 1 tahun 1 ini tahun. Ya? Padahal populasinya ratusan ya sama sini sama yang di belakang tadi. Iya, alhamdulillah. Itu dua Mas. Yang pertama yang satu itu karena mungkin bibitnya kurang bagus, dalam arti dia baru sampai besoknya mati. Nah, yang satu itu agak nyesek Mas. Nah, yang satu itu ada kita beli full blood dorper, ternyata dia sudah bunting kan Mas. Dia sudah bunting waktu lahir di sini. Ternyata dia apa namanya? Broyongan. Broyongan. Guguran gitu. Broyongan. Terus akhirnya karena kita telat taunya, akhirnya meninggal kayak gitu. Nah itu pembelajaran yang cukup mahal. Cukup mahal ya, pas yang full blood loh ya. Nah, iya. Jarang mati tapi sekali mati malah yang full blood. Makanya itu Mas, dulu tuh saya berani beli full blood tuh karena apa? Karena di sini udah jarang kematian lah, anggap aja. Akhirnya, berarti investasi ke full blood oke nih. Ternyata malah ujiannya ke full blood. Ujiannya ke full blood. Ya. Gitu. Mudah-mudahan itu mendapat ganti yang lebih besar nantinya. Amin. Jadi dalam artian ternak domba itu intinya seiring berjalan, banyak relasi, terus tetap tidak meninggalkan teman-teman yang senior ya Mas, untuk sharing-sharing gitu. Soalnya kalau jangan terlalu menganggap saya sudah bisa, saya sudah pintar ya gitu jangan kayak gitu. Jadi yang penting kita sharing-sharing atau ilmunya nanti cocok nggak ke kita kan itu tergantung penerimaan kita kan kayak gitu. Yang penting kita cari ilmu-ilmu dari orang-orang ini. Kalau sekiranya oke ya kita lakukan. Walaupun kalau sekiranya ini kayaknya kurang nih, itu ya jangan kita sampaikan ke orangnya. Jadi mungkin kita cari pembanding lain tanpa kita membanding-bandingkan ya maksudnya. Kayak gitu. Jadi itu tadi yang penting banyak-banyak relasi, banyak-banyak sharing ke teman-teman yang sudah pengalaman. Soalnya kan gini Mas, dalam arti gini, untuk peternak pemula yang mau mulai ya, kita itu ke peternak yang sudah besar itu ada bagusnya ada enggaknya. Karena apa? Karena kan yang peternak yang sudah besar dia sudah bisa menangani dan bahkan memperkecil resiko-resiko. Nah akhirnya yang ketemu yang marisnya tok. Nah sedangkan yang kita sudah mindset kita sudah enak nih, ternyata waktu ketemu masalah dikit, udah putus asa kayak gitu. Nah, jadi kita harus membandingkan Mas dari peternak besar dan peternak kecil. Dan ini kita bandingkan nih, kendalanya apa aja sih di peternak kecil atau di peternak besar. Nanti kita bisa saring-saring itu Mas. Yang baik-baik, yang sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan lingkungan kita itu yang dikembangkan seperti itu ya Mas ya. Dan itu semuanya tidak serta-merta sehari 2 hari, butuhkan proses ya. Benar. Selama 1 tahun ini baru 1 tahun berjalan Mas, 1 tahun lebih. Mei kita 1 tahun 1 bulan berarti. 1 bulan Mas. Selama 1 tahun 1 bulan itu sih Mas, kalau untuk peternak domba sebenarnya untuk hasil sudah bisa dirasakan hasilnya atau belum sih Mas? Kalau kita main di full blood, alhamdulillah sudah Mas. Alhamdulillah sudah ya. Kalau mainnya di full blood kita sudah Mas. Soalnya gini. Saya sebenarnya kalau mau menikmati hasil sebenarnya sudah bisa. Cuman kan di kita ini kan uang yang masuk ke sini kita fokuskan untuk penambahan populasi Mas. Jadi keuntungan kita beli pakan sudah oke, jadi kita masukkan lagi ke populasi kayak gitu. Jadi, ditambahkan semakin dikembangkan gitu ya. Kayak gitu. Soalnya kan jatuhnya tetap investasi kan gini Mas. Kecuali kalau kita memang trading kayak beberapa farm yang trading, kita main terus jual beli tok. Itu oke, cuman kan menurut saya itu investasi karena kan tujuan awal ternak bisa itu sebenarnya bukan trading, tetapi apa namanya breeding dan livestock lah intinya. Livestocknya itu tujuannya tetap ke daging Mas. Tetap ke daging gitu sama ternak. Nanti kalau jualan semua siapa yang ternak Mas ya? Nah benar. Dan itu sebenarnya memang sudah menghasilkan ya Mas selama 1 tahun. Tentang pemasaran nggak kesulitan Mas ini? Alhamdulillah sama sekali tidak kesulitan sih Mas. Alhamdulillah. Soalnya kan anggap aja kita punya punya teman relasi yang udah besar-besar, kita bisa numpang lah numpang lain-lain sebagainya dan sering-sering kita muncul ke publik itu akan malah kendalanya kemungkinan malah kekurangan barang Mas. Benar itu seiring berjalan waktu. Soalnya itu tadi kan Mas, semua itu butuh proses. Kalau domba kan minimal 2 bulan lah untuk kebuntingan, untuk bisa dijual lah Mas ya. Minimal dia koloni 2 bulan baru bisa jual buntingan. Nah kayak gitu. Jadi kan kalau populasi ini masih kayak saya kan masih dikit ya, ini kan nggak bisa terus-terusan. Jadi contoh sekarang 1 bulan lagi nih kita baru bisa jualan. Setelah 1 bulan, semua 1 bulan itu habis jebret, kita kan harus nunggu 2 bulan lagi Mas. Nah kayak gitu. Jadi nggak bisa yang terus-terusan kayak gitu. Makanya kalau nggak bisa terus-terusan ya kita butuhnya relasi. Kita cari ternyata
yang barang yang kayaknya nggak terlalu jauh dengan kualitas di kita, terus siapa sih? Nah itu kita bikin tuker-tukeran lah. Kalau sana butuh kita kasih, kalau sini butuh saling bekerja sama gitu sebenarnya. Enaknya kayak gitu, Mas. Oh ya Mas, yang dijemur ini untuk pakan atau apa ini Mas ya? Ini kebetulan kohenya, Mas. Oh, kohenya ya? Iya. Oh, jadi kohenya dimanfaatkan sendiri nggih? Iya, Mas. Kita manfaatkan sendiri untuk tanaman kita. Oh, untuk tanamannya sebagian juga ada yang rerumputan, sebagian untuk lahan tebunya. Iya. Dan kebetulan di belakang lagi pemrosesan ya Mas? Iya, iya. Pemrosesan. Untuk kohenya sendiri Mas, ini kita sedikit pengen tahu juga apakah kohenya seperti itu nanti dijemur kering, diseleb taruh ditaburkan gitu aja atau ada campurannya juga dengan pupuk kimia? Jadi gini Mas, ini kan kita jemur karena dia masih basah kan Mas. Dia masih basah. Ya sebelumnya kalau sudah kan udah kering ya kita langsungkan ini. Nah cuman karena pekerjaannya terlanjur ada, mumpung lagi nganggur, yang basah pun kita keringkan dulu aja kayak gitu. Jadi gini, kalau di kita itu ini pengalaman kita Mas ya. Dulu itu saya per hektar tebu kan minimal kalau pupuk full kimia ya. Full kimia itu kita pakai 4 kintal dari pupuk NPK, dari itulah NPK, terus ZA dan Petroganik kayak per gitu. Per hektarnya 4 kintal. Sekali pupuk ya? Sekali pupuk. Padahal sekali tanam tebu sampai panen itu membutuhkan berapa kali pupuk? Kalau di saya cuma 2 kali cukup. Berarti 8 kintalan ya? 8 kintal per hektar. Terus setelah dengan ini? Setelah dengan ini, kita cuma pakai, memang kalau konsumsinya lebih banyak Mas, dalam arti kita pakai kohe itu sekitar di 3 kintalan lah. Kita tambah dengan pupuk-pupuk urea atau ZA. Kalau saya sih ZA karena lebih murah. Nah, ZA itu kita cuma pakai 1 sampai 1,5 kintal. Jadi cuma 3 sak ZA untuk 6 sampai 7 sak kohe kayak gitu. Siap. Jadi berarti lebih membengkak secara kiloannya, bisa hampir sampai 5 kintal ya? Iya, tapi untuk 5 kintal, tapi nominasi pulusnya, kosnya itu lebih kecil. Dan kecil. Di tanaman ternyata Mas, dulu kan waktu pakai pupuk-pupuk full kimia, itu tanaman yang sulam, yang sulaman itulah. Sulaman itu untuk mengejar yang pertumbuhan yang awal itu masih lama. Nah, waktu pakai ini ternyata kok udah oke, berarti sudah lebih cepat ngejarnya pakai yang kohe ini ya. Kayak gitu. Ternyata kalau lihat dari situ, oh berarti oke nih waktu itu kita. Akhirnya kita ya terus pakai itu terus saat ini. Yang pertama ya itu tadi Mas. Petani sekarang kan pertama sudah pupuk itu jarang. Kosnya juga lumayan kayak gitu. Nah itu juga ini Mas ya, untuk ternak domba bukan hanya bisa dipanen dombanya, kohenya, nanti kesenambungannya, integratornya ke arah pertanian, entah apapun itu pertaniannya ya. Baru saja kita ngomongin tentang tebu, truk-truk tebu lewat. Iya, ini musim panen Mas. Musim panen. Alat kita juga lagi di sana. Oh seperti itu, nggih. Siap Mas Bima. Kalau untuk tentang pemasaran penjualan tidak kesulitannya tadi, relasi dan sebagainya. Kalau saat ini untuk barang-barang domba-dombanya di sini ada juga yang siap dijual gitu Mas? Oke, untuk saat ini siap dijual sebenarnya belum ada Mas. Tapi untuk 1 bulan ke depan kita insya Allah WSG ada 2 koloni. 2 koloni ini Mas. Siap. Yang mana ini Mas ya? Nah ini. Ini ada 2 koloni, yang satu dorper, yang satu sama sufok ini Mas. Yang satu sama sufok ini. Iya. Nah ini yang di sini. Sufok. Ini ada yang komposit, ada yang kelas Excel. Ini kita jual, insya Allah 1 bulan ke depan ada USG. Ini yang kita jual, ini kondisinya masih seperti ini. Nanti 1 bulan lagi insya Allah lebih bagus lagi. Yang ini yang sama dorper Mas. Nah ini juga, ini 1 bulan lagi koloni. Jualnya buntingan Mas ya? Jualnya buntingan Mas. Biasanya kiloan atau gimana ini? Kalau kita tetap kiloan Mas. Boleh disebutkan harganya sekalian ini Mas ya? Untuk kiloan di kita itu untuk dorper sendiri di 120. 120. Untuk sufok 125. Untuk sufoknya 125 ya. Dan atau adapun anakan-anakannya kita berikan contoh sekalian ini. Contohnya anakan 1 bulan Mas. 1 bulan anak 2 ini Mas. Ini 1 bulan anak 2. Oh ini anak 2 ini. Berdiri dulu. Jantan atau betina ini? Ini jantan, yang itu betina Mas. Cahayu bener ini. Nah ini berdiri. Ini jantan betina yang 2 ekor, ini F1 ya? F1. Contoh anakannya. Ini untuk dorper. F1 sufok kayak gini. Ini 1 sufok. Ini tadi yang 5 kilogram yang tadi. Ini 1 bulan. Yang ini 1 bulan, cuman ini indukannya komposit. Oh, indukannya yang ini komposit. Ya.
Terus kalau merino kayak gini-gini mas. Oh itu merino ya. Ya merino kayak gitu. Kalau yang ini F1 umur berapa ini? Yang mana? Di bawah tiduran. Itu 1 bulan 10 hari yang paling tua ini mas. Oh yang belum tua itu 1 bulan 10 hari. Oh ini teman-teman ambingnya. Kalau yang ujung-ujungnya nanti yang kayak F1 Dorper, F1 Suffolk ini nantinya dijual juga mas ya? Ya kalau kita jantan kita jual mas. Kalau betina insya Allah masih kita pakai sendiri. Bocorannya harga berapa mas untuk F1-nya? F1 kalau blackhead ya ikut-ikut teman lah mas, 120 kayak gitu. 120. Kalau yang nggak blackhead lebih murah dari itu. Lebih murah dari itu ya 100-an lah nggak aja gitu. Siap Mas Bima, terima kasih banyak atas waktunya ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi ke depannya. Siap. Barangkali ada pesan untuk teman-teman terus khususnya anak-anak muda di Indonesia sebelum terjun atau yang malah sudah terjun di dunia peternakan khususnya domba. Oke. Sebenarnya pesannya cuma gini mas, jangan malu lah ternak domba walaupun kita bau perengusnya domba, tapi cuannya nggak pasti lebih harum dari itu kayak gitu. Siap. Kayak gitu. Yang penting jangan malu, jangan gengsi. Yang penting kita berusaha. Toh ini pun anggap aja saya sendiri nol dalam peternakan, tapi alhamdulillah juga tetap bisa jalan sampai saat ini kayak gitu mas. Intinya saling bekerja sama, perbanyak relasi. Benar. Jangan kebanyakan suudzonnya ya. Kayak gitu. Nanti mentang-mentang deket pernah lama takutnya ditipu aja. Nah, benar. Seperti itu ya. Aman. Siap. Makasih Mas Bima. Siap. Berkah bermanfaat untuk peternakan Indonesia khususnya peternak muda. Oke teman-teman, mudah-mudahan peternakanmu makin maju, dombamu makin lemu-lemu dan kebahagiaan senantiasa menghampirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.